Puji Tuhan. Hari ini saya akan sharing satu tema baru ya, status kehidupan. Jadi the life status, status kehidupan. Pasti semua orang kalau dikatakan dia hidup itu dia punya satu status, baik itu statusnya masih anak-anak yang aktif ya, atau sakit, atau dia itu menjadi orang remaja atau dewasa itu semuanya, baik itu dia adalah pelajar maupun dia itu orang yang pernah, atau statusnya kalau kita pun di ID kita kan Indonesia khususnya itu nikah atau tidak nikah seperti itu ya. Status pekerjaan baik itu sebagai profesional atau kita sebagai rohaniwan ya, sebagai pejabat negara dan sebagainya. Semua orang itu punya status. Status itu bisa terus bertambah ataupun berkurang gitu. Jadi maksudnya nanti kita akan bahas kenapa bisa bertambah, bisa berkurang. Itu semua dalam keadaan orang hidup itu status ada. Ada orang mengejar status yang baik-baik supaya namanya bisa diagungkan ya, supaya dirinya itu bisa dianggap orang seperti itu, mengejar status yang untuk mengangkat diri sendiri seperti itu ya. Itu adalah hal-hal semua status demikian itu. Ada orang juga mungkin dalam kehidupannya kurang baik, di dalam lingkungan yang tidak baik, dia menjadi statusnya menjadi penjahat, menjadi pencuri, menjadi perampok, menjadi penipu, menjadi cybercrime, melakukan semuanya itu adalah semua status-status. Makanya kalau dia ditangkap, kalau dia penjara yang merampok, dia penjara itu yang membunuh, gitu ya. Kalau dia mati pada saat itu juga, dia punya status berhenti sampai di situ. Dia itu mati karena dia adalah seorang penjara yang dihukum mati. Terus melekat sampai dia kapanpun, sampai anak cucunya semuanya itu, dulu kakekmu itu ada bapakmu itu adalah penjara yang dihukum mati karena merampok gitu. Jadi status demikian itu melekat pada diri kita, pada diri seseorang, semuanya melekat seperti itu. Kemudian tadi Pak Hari kesaksian tentang Ibu Lili yang sebentar lagi akan ke Amerika. Nambah lagi satu status, akan menjadi warga negara Amerika seperti itu. Hal demikian semua orang dapat status demikian, walaupun itu orang kaya, miskin, tua, muda ya, itu pandai, tidak pandai, semuanya itu adalah status kita seperti itu ya. Nah, hal demikian adalah orang-orang yang dikatakan bagaimana kita bisa memilih ya? Bagaimana kita bisa pintar-pintar ya dalam setiap hidup kita itu menempelkan, kalau boleh saya katakan mungkin stiker dari sini, status saya ini adalah yang baik, ini yang tidak baik, seperti itu kita bisa kontrol itu ya. Nah, tapi pada orang nanti terakhir, pada kehidupan yang terakhir itu ya, pada waktu dia selesai hidup dalam dunia itu, status demikian itu adalah satu keseluruhan, tidak dilihat sepotong-sepotong, tidak dilihat hanya sebagian. Umpamanya dia orang yang baik ya, dermawan seperti itu, walaupun mungkin di dalam hidupnya itu ada sedikit-sedikit yang tidak baik, yaitu mungkin gampang sekali dia sedih seperti itu, gampang sekali dia itu hancur hati kalau melihat sesuatu demikian itu. Tapi secara keseluruhan adalah dia orang baik, orang yang hidupnya selama masih hidupnya itu membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, demikian adalah demikian ya. Banyak sekali kalau kita lihat di dalam contoh Alkitab umpamanya sekarang, kita lihat bahwa Saul yang tadinya dipilih menjadi raja oleh untuk bangsa Israel demikian ya. Kemudian pada akhir hidupnya itu mengakhiri yang tidak baik, dia melanggar apa yang sebenarnya tidak mestinya dia lakukan. Akhirnya kita sampai sekarang pun mengingat bahwa Saul itu adalah raja yang ditolak oleh Tuhan, satu-satunya raja yang ditolak oleh Tuhan demikian. Makanya tidak ada orang yang mau anaknya dinamakan mungkin namanya sebagai Saul gitu ya. Karena itu punya status yang demikian nempel sampai sekarang pun dari ribuan tahun lebih seperti itu ya, masih tetap diingat orang. Yang lain-lain juga sama saudara. Seperti umpamanya, tapi kita lihat Paulus ya. Dulu Saulus yang penganiaya jemaatnya Tuhan. Begitu dia bisa merubah hidupnya, statusnya berubah dari penganiaya jemaat Tuhan menjadi seorang yang bisa memberitakan firman Tuhan,
membuat tulis-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan seperti itu. Sampai sekarang pun kita mengingat bahwa Paulus adalah penginjil yang sangat luar biasa ya, atau seorang rasul yang sangat luar biasa, demikian seperti itu. Nah, ini semua adalah di dalam hidup kita real nyatanya. Semuanya kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kepercayaan kita kepada Kristus itu juga bersama apa yang kita lakukan saat ini seperti itu, saudara. Kita lihat firman Tuhan satu ya. Di dalam kitab Hagai 1 ayat 5 itu. Kitab Hagai ini adalah Hagai seorang nabi di zamannya itu pemerintahan Darius ya, seperti itu ya. Dia itu seorang nabi yang diingatkan oleh Tuhan ya untuk membangun kembali bait Allah ya. Juga diingatkan kepada kepada Zerubabel pada saat itu bupati Yehuda, juga kepada Yosua ya bin Yozadak seperti itu, imam besar. Mereka itu melalui Nabi Hagai itu diingatkan untuk membangun kembali bait Allah ya. Dikatakan demikian itu karena pada saat itu orang Yahudi situ ya, mereka setelah pembebasan daripada tanah Mesir, mereka selalu sibuk dengan diri sendiri, untuk keperluan diri sendiri, bahkan membangun rumah sendiri, juga sampai membangun rumah mewah untuk sendiri. Akhirnya firman Tuhan ngomong seperti ini terakhir. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Itu satu firman yang sangat luar biasa, yang bisa menegur kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diminta oleh Tuhan ya, melalui firman ini, supaya kita memperhatikan keadaan kita. Keadaan kita pada saat ini seperti apa, saudara? Berapa banyak orang yang percaya pada saat ini sibuk ya akan perkara-perkara dunia seperti itu. Perkara-perkara dunia kita tahu sendiri. Kalau kita baca itu apalagi umpamanya kehidupan kedagingan itu ya, Galatia 5, 19 sampai 21 seperti itu, saudara. Bahwa kita sibuk sekali dengan perkara-perkara dunia itu. Dan kadang-kadang tidak peduli dengan untuk membangun kehidupan rohani kita seperti itu. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hal-hal keuangan, sibuk dengan urusan pribadi kita, mungkin hubungan dengan orang lain, dengan keluarga kita seperti itu. Sehingga mungkin kita adalah orang-orang yang ke gereja setiap hari Minggu ataupun ikut komsel setiap minggunya seperti itu. Tapi tidak pernah peduli dengan pembangunan bait Allah untuk diri sendiri, bahwa diri kita ini adalah bait Allah. Lupa kita untuk membangun seperti itu, lupa kita untuk memperlengkapi kehidupan kita demikian seperti itu. Kita sibuk semua dengan hal-hal dunia seperti itu, saudara. Nah, hal-hal demikian itu melekat pada kita, saudara. Oh, dia itu orang yang ya ke gereja memang setiap minggu ya seperti itu, tapi kayaknya tidak pernah berbuah deh. Tidak pernah mengalami satu perubahan dalam setiap hidupnya. Sifatnya masih biasa, sifatnya masih seperti dulu, seperti itu. Senin sampai Sabtu itu duniawi, cuma Minggu seperti malaikat, gitu, saudara. Ya. Hal demikian itu banyak sekali kita temui orang-orang yang demikian, saudara. Ya. Kita lihat bahwa menurut statistik, ya, di dalam satu gereja, ya, terutama mungkin gereja kita aja lah, gereja best seperti itu ya. Itu saya hitung statistik kita, orang-orang yang mengikut komsel, saudara. Dari jumlah jemaat itu 20-30% saja. Yang lain tidak ikut komsel seperti itu. Itu 20-30% itu sudah termasuk komsel geziler, komsel senior, oke, seperti itu, saudara ya. Demikian. Ya. Jadi masih banyak sekali 60% atau ya seperti itu tidak ikut komsel, tidak peduli dengan keadaan untuk membangun bait Allah itu, rumah Tuhan ini, tidak peduli demikian seperti itu. Tidak memperdulikan itu. Yang penting dia hanya menjalankan satu rutinitas seperti itu ya. Nah, dikatakan perhatikanlah keadaanmu demikian ya. Apa yang kita jalani pada saat ini, saudara? Umpamanya, apakah kita pada saat ini mungkin terlalu serius sekali memikirkan kesulitan kita? Masa inflasi, masa mungkin cari pekerjaan tidak semudah 5 tahun lalu seperti itu. Juga kalau mungkin yang
bisnis sendiri itu tidak semudah yang lalu, kompetitif terlalu tinggi, ya. Persaingan-persaingan barang dari terutama mungkin China itu membuat produk kita itu kalah saingan, demikian seperti itu, saudara. Ya. Jadi juga kalau kita lihat bukan hanya itu orang yang susah, ada juga mungkin orang yang diberkati, ya, tenggelam dalam kenikmatan dunia itu. Hanya demikian, ya, yang menikmati dunia, tidak pedulikan semua pembangunan, statusnya hanya dia orang sukses, dia orang kaya, dia orang berhasil, dia sekarang orang yang dihormati oleh dunia ini, oleh bawahannya semua seperti itu. Tapi tidak peduli dengan apakah Tuhan bisa mengagumi dia seperti itu, bisa memuji dia seperti itu karena kesetiaan itu adalah hal yang lain. Ada juga mungkin orang-orang yang pada saat ini punya status putus asa yang tidak bisa dilihat, saudara. Sampai nanti umpamanya dia itu bisa mengatasi persoalannya, orang bisa lihat, oh ternyata dia luar biasa ya. Setelah demikian mengalami kesulitan, keputusasaannya, firman Tuhan itu bisa menolong dia kembali kepada keadaan semula. Atau sebaliknya, itu adalah orang menempelkan statusnya itu orang yang gagal, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang meninggalkan gereja seperti itu, saudara. Nah, jadi hal demikian adalah satu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Status-status yang demikian itu pasti melekat pada diri seseorang. Kecuali seseorang itu setelah selesai, mati ya, seperti itu ya. Itu adalah secara keseluruhan punya nilai, ya. Punya nilai. Statusnya dia itu apa demikian seperti itu. Itu status yang kehidupannya demikian. Bagaimana kita umpamanya untuk memperhatikan keadaan kita, apa yang harus kita lakukan, dengan cara seperti apa? Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, melalui Hagai 1 ayat 5 itu, bahwa yang pertama mungkin kita harus selalu introspeksi diri. Kita selalu kontrol diri kita. Kita selalu memperhatikan keadaan hidup kita pada saat ini seperti itu. Kita selalu lihat lebih jeli, lebih teliti bagaimana cara hidup kita pada saat ini, saudara. Seperti itu. Sehingga kalau kita untuk introspeksi diri itu kan pasti ada sesuatu yang menjadi tolok ukur ya. Harus menjadi sesuatu yang punya acuan, pedoman, yaitu firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi introspeksi semuanya terhadap firman Tuhan itu. Kalau di kita ada orang mengatakan bahwa back to Bible, hidup kita seperti itu, atau kita back to Jesus teaching, apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu yang kita adopsi, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, demikian seperti itu. Nah, kita harus selalu memperhatikan lebih detail kelakuan-kelakuan kita demikian seperti itu, sehingga kita menyadari apa status saya sekarang. Status saya ini orang yang percaya kepada Tuhan, yes, seperti itu. Status saya ini orang yang mudah tersinggung, yes. Status saya ini orang yang gampang iri hati, yes, seperti itu. Status saya ini adalah orang yang bisa peduli kepada orang lain, yes. Jadi hal demikian itu kita punya satu keadaan diri kita itu kita tahu di mana, saudara. Hal-hal buruk apa yang kita punya, hal-hal baik apa yang kita punya, demikian itu adalah kita punya status. Karena hal demikian itu yang menilai adalah orang sekeliling kita, saudara. Dikatakan bahwa perintah Tuhan itu mengasihi sesama manusia, itu salah satunya itu, saudara. Supaya kita itu mengerti keadaan diri kita itu. Bahwa apakah perbuatan saya ini belum saya ngomong, sebelum saya perbuat, sebelum saya memikirkan hal-hal yang lebih jauh, apakah itu tadi dikatakan ada sharing, apakah itu bisa berguna untuk diri saya atau orang lain. Kalau saya berkata demikian, perkataan saya itu apakah tidak merugikan orang lain atau mencemarkan nama orang lain, seperti itu, bisa menjatuhkan orang lain, seperti itu. Hal demikian itu perlu kita pikirkan sebelum status itu nempel kepada kita, saudara. Oh, ternyata dia tuh orang yang suka fitnah. Perjalanan hidup saya tidak seperti itu, dia menceritakan kepada orang lain yang tidak benar, saudara. Karena kita mungkin tidak berpikir lebih jauh lagi apa yang kita harus katakan demikian itu. Sehingga melekatlah pada diri kita itu buat orang yang kalau ngomong tidak bisa dipercaya itu. Ngomongnya itu sembarangan. Punya status lagi saudara kita seperti itu. Nah,
sebaiknya adalah kita adalah orang-orang yang punya namanya introspeksi diri kita. Firman juga mengatakan bahwa jikalau orang lain ingin berbuat sesuatu kepada engkau, perbuatlah itu dulu kepada orang lain. Seperti itu. Perbuatlah dulu, memberikan dulu. Supaya kita bisa dihormati orang adalah, you cannot buy it. You cannot ask people to respect you. Tapi itu adalah satu you have to earn. Sesuatu yang kita harus namanya mengumpulkan kredit itu. Status kita seperti itu. Sehingga orang lain bisa namanya menghormati kita, saudara. Tapi terlebih dahulu kita menghormati orang lain. Artinya adalah menghormati itu. Kalau orang berbeda pendapat dengan kita di sinilah ya, di Komsel Best California ini, itu kita menghargai pendapat orang lain seperti itu. Ataupun mungkin pendapat yang keliru seperti itu. Kita pun menghargai pendapat yang keliru itu sehingga kita mau memperbaiki. Bukan kita menghakimi seperti itu. Bukan kita menjelekkan dia di depan orang, bukan kita menjatuhkan dia itu mentalnya sehingga dia lain kali takut untuk berbicara seperti itu. Nah, demikian status demikian itu harus kita perhatikan, saudara. Apakah sebelum saya berbuat sesuatu, umpamanya, orang-orang di sini tidak mendukung saya akan keluar dari grup Komsel ini, saudara. Seperti itu ya. Dengan alasan-alasan yang sangat emosional seperti itu adalah yang harus kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Apakah itu saya melakukan hal demikian itu ada gunanya buat saya? Nggak ada. Itu merugikan saya. Sehingga apa yang orang-orang nanti sharing tentang firman Tuhan yang bisa membangun saya, bisa tolong saya, bisa memberikan satu saya rema yang baru, saya kehilangan semua seperti itu. Saya menjauhkan. Makanya firman juga mengatakan bahwa janganlah menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Tapi kita menjauhkan karena kita tidak tahu firman Tuhan ada seperti itu mengatakan. Kita akhirnya jauh daripada firman Tuhan. Kita jauh daripada teman-teman seiman kita di mana itu bisa menguatkan kita, seperti itu. Sehingga kita orang-orang yang keterbelakang akhirnya seperti itu. Dikatakan kalau firman Tuhan itu akan menjadi orang yang bodoh, saudara, seperti itu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu status kita itu jauh daripada kesetiaan itu. Kenapa orang tidak bisa taat, saudara, kepada firman Tuhan atau kepada tata aturan yang sudah berlaku, saudara? Ya itu loh, kesombongan, tinggi hati demikian itu yang menghalangi itu ketaatan demikian, yang menghalangi ketaatan kita kepada sesuatu seperti itu, saudara. Apalagi kepada firman Tuhan itu. Kesombongan kita, kayaknya firman ini bukan untuk saya deh. Kayaknya firman ini untuk kamu deh, seperti itu. Nah itu yang menghalangi ketaatan kita kepada firman Tuhan yang demikian seperti itu, saudara. Ya. Sebagai contoh, saudara ya, umpamanya di dalam kitab Matius 5 ayat 23 sampai 24 itu ya. Ini kita nggak usah buka, kita cerita aja bahwa firman kan mengatakan bahwa sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu, saudara. Nah itu adalah untuk kita diingatkan, saudara. Kalau mau beri persembahan bukan dari duit saja, saudara ya. Persembahan tenagamu, persembahan pikiranmu, persembahan memberikan talentamu kepada pekerjaan Tuhan seperti itu, bukan secara kita munafik, kita mempersembahkan, kita melayani Tuhan di gereja, bahkan di mimbar seperti itu. Tapi di dalam hati kita masih kesel, masih punya kepahitan dengan saudara kita seperti itu, baik itu saudara kandung, saudara sepupu, saudara seiman kali seperti itu, saudara ya. Itu harus kita namanya membereskan sehingga kita punya namanya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu persembahan yang tulus, yang berkenan kepada Tuhan, demikian seperti itu. Nah kalau kita lama-lama melakukan terus, saudara, seperti itu ya, melayani Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi di belakangnya itu, saudara, menghujat gereja, menghujat keadaan pekerja gereja, menghujat teman-teman sendiri seperti itu. Memang gereja itu butuh uang, tapi tidak pernah memberikan kasih kepada sesama seperti itu.
semacam-macam segala macam komentar seperti itu. Akhirnya kita dikatakan punya status, saudara. Statusnya orang yang tulus. Status orang yang memberi dengan syarat. Orang yang memberi itu tidak dengan tulus. Kita punya status lagi seperti itu. Ya. Ada juga yang dikatakan demikian, saudara. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 bilang begini, saudara. Ini harus dilakukan ya. Bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, saudara. Nah, kita ingat bahwa kalau saya memberi dengan sukacita, dengan segenap hati saya seperti itu, saudara. Sehingga Tuhan itu mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, itu kita pikirkan bahwa dia memberi itu walaupun sedikit. Orang kadang-kadang tidak melihat jumlah, saudara. Memberikan itu tenaga, memberikan itu hanya mungkin tenaga kita yang sedikit, tapi kita sukacita. Membantu angkat kursi, mengatur untuk persiapan ibadah, apapun seperti itu, kita membantu menjadi pelayanan. Mungkin di gereja itu kekurangan singers, kekurangan apa seperti itu, saudara. Memberikan dengan hati yang sukacita, makanya adalah sesuatu yang dikatakan kita orang-orang penuh dengan kasih. Damai sejahtera dalam setiap hidup kita itu ada, seperti itu. Pertimbangannya demikian itu adalah membuat orang, dia itu orang yang sangat generous ya, sangat luar biasa ya. Walaupun dia kesibukan sangat luar biasa setiap hari itu, dan ditambah lagi juga dia punya jabatan yang sangat tinggi di dalam kantor, di dalam usahanya, di dalam komunitasnya seperti itu, tapi dia masih mau ya menolong walaupun hal kecil, hal yang tidak bikin dihormati orang lain, dia membantu demikian seperti itu. Status yang demikian itu menempel pada orang itu, saudara, seperti itu. Nah, itulah demikian, saudara. Orang yang statusnya itu di hadapan Tuhan itu yang terpancar bagi dunia ini, saudara ya. Itu adalah dikatakan kita orang-orang yang memberikan buah kepada dunia ini, saudara. Keluar daripada hidup kita, demikian seperti itu, saudara. Hal yang kedua, saudara, saya tidak lama-lama. Yang kedua adalah dikatakan bagaimana kita umpamanya bisa memperhatikan keadaan kita itu. Ya, firman Tuhan itu, saudara. Firman Tuhan itu yang dapat mengubahkan status kita. Firman dapat mengubahkan status kita. Kenapa, saudara? Karena firman itu punya kuasa. Firman itu adalah Kristus sendiri, Allah sendiri. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu sendiri adalah firman, seperti itu, saudara. Segala sesuatu dijadikan, ayat 2 seperti itu. Jadi tanpa dia itu tidak ada yang dijadikan, saudara, seperti itu. Bahwa kita lihat satu firman Tuhan, saudara ya. Di sini yang kita perlu tekankan, kenapa kita perlu untuk merenungkan firman, kita perlu bahkan mencintai firman, saudara ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, saudara ya. Kita lihat sama-sama di sini ya, bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, saudara ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi artinya adalah, kalau kita mau merubah status kita yang tadinya kita tidak jelas, apakah status saya ini berkenan kepada Tuhan, ikutin ini, saudara. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita bagaimana kita bisa mempunyai status yang baik. Untuk kita menyatakan kamu salah, status kamu itu, kamu harus buang itu. Sehingga kita dapat memperbaiki kelakuan kita, saudara. Sehingga kita dididik di dalam kebenaran seperti itu. Mempunyai status yang baik, saudara, seperti itu. Nah, orang-orang kepunyaan Allah ini adalah diperlengkapi untuk ini, saudara. Kita adalah orang yang sangat puji Tuhan, ya, sangat bersyukur. Kita diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk menjadikan kita mempunyai satu status kehidupan yang baik, saudara, seperti itu. Kemarin ada acara memperingati 100 hari. Ya. Memperingati itu tidak ada sebenarnya dalam liturgi orang percaya, saudara. Tapi karena dia mencintai ya orang tuanya, ya, dia mencintai mamanya sangat luar biasa, mengasihi lah itu ya, sehingga dia mau mengenang
bahwa mamanya itu dulu adalah orang yang baik, orang yang walaupun pada akhir hidupnya itu ditinggalkan oleh orang lain karena kekayaannya sudah habis, seperti itu ditipu orang, tapi dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, saudara. Dia mengasihi itu, walaupun dia itu dulu adalah orang yang kaya, kemudian rumahnya mau disita, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, tepat waktunya bisnisnya dia itu dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dia punya satu apartemen dan rumahnya akhirnya diambil oleh bank seperti itu. Dia berkesaksian tentang kebaikan Tuhan melalui mamanya itu, saudara. Nah, kita menceritakan bahwa mamanya itu punya satu figur yang baik, walaupun ada sisi yang tidak baik. Mungkin karena pinjam uang bank kebanyakan, sehingga rumahnya itu bisa disita bank, bisnisnya itu tidak jalan, sehingga anak-anak akan sedikit lagi terlantar tidur di pinggir jalan. Hal demikian, saudara. Tapi hal demikian itu secara keseluruhan mamanya dianggap adalah orang yang sangat luar biasa baiknya. Mamanya adalah orang yang sangat bertanggung jawab, saudara, seperti itu, saudara. Nah, hal demikian itu membuat kita adalah orang-orang yang dapat diubahkan. Firman Tuhan itu yang bisa mengubahkan kita, saudara. Karena makanya dikatakan di dalam kitab Mazmur 1 ayat 2, saudara, ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam, gitu, ya, siang dan malam, saudara, seperti itu. Ya, ayat 3-nya ini kan ya seperti tumbuhan yang ditanam di pinggir aliran sungai yang terus berbuah, daunnya menghijau setiap saat, seperti itu, saudara. Nah, dikatakan kita adalah orang yang berbahagia kalau kita merenungkan tadi itu loh, firman Tuhan itu yang mengajar, yang menyatakan saya salah, memperbaiki kehidupan saya, kelakuan saya seperti itu. Kita berbahagia, saudara. Kenapa seperti itu? Orang yang merenungkan firman siang dan malam itu bukan artinya adalah tanpa bekerja, terus merenungkan firman dari pagi sampai malam, duduk, tidur, merenungkan seperti itu, tanpa bisa bekerja. Bukan itu, saudara, ya. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan itu ada di dalam setiap benak pikirannya itu. Tadi firman mengatakan itu, ya. Saya kurang mengerti, ya, apa maksudnya Tuhan? Pada waktu mungkin dia istirahat jam lunch time, itu di siang itu dia teringat firman itu, dia merenungkan lagi seperti itu. Pada waktu dia mau tidur, waktu dia selesai kerja, dia merenungkan lagi seperti itu, sehingga dia punya satu rema bahwa memang itu firman luar biasa. Saya dapat diajarkan, saya dapat mengubahkan hidup saya demikian seperti itu. Saya sekarang mempunyai satu pengertian sangat luar biasa tentang firman itu, seperti itu, saudara. Sehingga apa yang kita pelajari, saudara, kita renungkan demikian itu sudah ada dalam hidup kita, sudah menyatu dalam hidup kita. Artinya adalah kita menjadi firman yang hidup, firman yang bisa dilihat, saudara. Bagaimana orang melihat firman, saudara? Orang melihat firman itu 3 macam, saudara. Membaca dari Alkitab, ya, buku atau kitab elektronik sekarang seperti itu, atau kan mendengarkan firman, hamba Tuhan berbicara, khotbah seperti itu, baik itu live atau melalui YouTube, ataupun kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman, saudara. Orang melihat firman, ini adalah yang paling dahsyat seperti itu. Orang bisa melihat firman seperti itu. Contohnya adalah dikatakan seseorang, ya, yang dulunya itu penuh, hidupannya itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, saudara, penuh dengan satu mungkin juga mendekati hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena untuk mencapai satu kesuksesan, saudara, segala hal dilakukan, saudara. Akhirnya dia berubah semuanya itu, dia pun akhirnya mengalami satu kesulitan karena itu semua bisnisnya itu tidak berkenan kepada Tuhan, dia meninggalkan semuanya itu, ya. Nah, ini kenapa dia bisa berubah seperti itu? Kok dia bisa bertahan, ya? Itulah karena dia itu melekat kepada firman. Firman itu mengatakan bahwa firman itu membebaskan dia. Kekuatan firman itu membebaskan dia dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang duniawi seperti itu, saudara. Membebaskan kita dari segala hal-hal yang tidak baik dilihat oleh orang lain, sehingga buah-buah yang dihasilkan adalah bukan buah yang baik, saudara. Buah adalah buah kejahatan, buah kekeliruan seperti itu, saudara, seperti itu. Dia dapat tanggalkan semuanya. Status yang tadi demikian seperti dicap orang bahwa dia itu adalah orang yang
sangat tidak baik, sekarang berubah seperti itu ya. Menjadi orang yang baik, walaupun dia itu adalah orang yang sangat sederhana, tapi kalau dia saat itu dia mengakhiri hidupnya, dia mati pada saat itu, dia akan mendapatkan status orang baik seperti itu. Kitab firman Tuhan kita baca yang terakhir saudara ya. Di dalam kitab Mazmur 101 ya, firman Tuhan yang terakhir ya, kita akan baca sama-sama kalau bisa ya. Mazmur 101 ayat 2 sampai 4. Mazmur 101 ya. Ayat 2 sampai 4 saudara. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dusila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Karena aku telah melepaskan semuanya itu. Status yang demikian seperti itu. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Kejahatan itu aku tidak mau tahu lagi. Itu, saudara. Itu adalah sehingga kita dalam status hidup kita mulai saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memperhatikan keadaan kita sendiri, memperhatikan keadaan hidup kita, memperhatikan keadaan rohani kita bagaimana pada saat ini, sehingga satu komunitas yang sangat baik. PES California mempunyai satu komsel, kemarin juga minggu lalu kan ada namanya fellowship seperti itu ya, offline fellowship demikian itu ya. Tapi hal demikian adalah terus kita tingkatkan bahwa fellowship seperti ini, pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, saudara, kita terus memperhatikan firman Tuhan, kita terus mengingatkan teman-teman kita melalui firman Tuhan ya, sehingga kita adalah orang-orang yang dapat memperhatikan keadaan kita, dapat memperhatikan keadaan pada saat ini kita seperti apa, seperti itu. Saudara yang tahu sendiri, orang lain hanya bisa melihat buahnya seperti itu. Saudara yang bisa merubah diri saudara sendiri, termasuk saya, saudara. Orang lain hanya bisa melihat nanti buahnya. Kalau kita berubah, atau kita adalah orang yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tetap sama, saudara. Ataukah kita orang-orang yang telah berubah karena Tuhan mau, kita adalah orang-orang yang bisa berubah. Pembaruan budimu, seperti itu. Jangan serupa dengan dunia ini lagi. Memang kita lihat dulu orang-orang yang serupa dengan dunia, yang berkompromi dengan dunia, yang bersahabat dengan dunia ini, yang tenggelam dalam kehidupan dunia. Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan yang mengajarkan saya, mengingatkan saya, bisa mengubahkan perbuatan saya, kelakuan saya seperti itu. Sehingga saya punya status-status yang saya dulu adalah yang demikian, saya rubah demi satu demi satu. Saya ingin mencapai satu target, bahwa nanti biar sajalah Tuhan yang dapat bisa memuji saya seperti itu. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini di Amerika, siang hari ini di Indonesia. Terima kasih Patrick, Tuhan Yesus memberkati.